masih Cinta gimana monyet ya? itu cinta Iya. monyet nggak serius. Ya serius nggak serius, tapi kan namanya cemas, ada rasa Ada cemas gitu, cemas. pasti mengutarakan Kalau ke gue nggak pernah, perempuan. soalnya gue terima mus. Halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Konco Bujang Reborn. Bareng gue Bujang 3D, Gue Bujang Nyeni. Bujang santuy. Bujang bijak. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan Tonton sampai habis. habis. Oke, assalamualaikum Bujang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya. Baik. Ada yang sakit kemarin-kemarin? Ada Mertua sakit. ya, Sakit apa? asam lambung, liver, Banyak banget. semuanya itu. Ya, kita doakan aja lah bareng-bareng. Iya. Supaya lekas sembuh. Oke, topiknya hari ini mengantisipasi anxiety dan depresi pada remaja. Anxiety itu apa? Kecemasan. Gue baca dulu ya. Ya, Usia 16 sampai 24 tahun adalah periode kritis. Sebanyak 95,4% menyatakan bahwa mereka pernah mengalami gejala kecemasan atau anxiety. Dan 88% pernah mengalami gejala depresi dalam menghadapi permasalahan selama di usia ini. Riset di atas yang dilakukan oleh tim Divisi Psikiatri Anak dan Remaja Fakultas Kesehatan di Universitas Indonesia mencoba untuk memetakan keresahan mental remaja di periode transisi 16 sampai 24 tahun dari seluruh Indonesia. Perasaan cemas dapat terjadi akibat tekanan yang dirasakan terkait banyak hal, termasuk tuntutan hidup. Meski lebih rentan terjadi pada orang dewasa, masalah ini juga bisa terjadi pada remaja loh. Gimana tuh Bujang? nah ini ada nih kasus nih di Banyuwangi nih. Banyuwangi. Iya, anak SD kelas 5. Ini karena dia nonton YouTube. YouTube-nya itu yang mengandung ya kayak apa ya, orang kuat gitu, mau menjadi orang yang kuat untuk menaklukkan iblis-iblis gitu. Karena seperti itu dia jadinya bunuh diri tuh akhirnya. Kok bisa? Kenapa bunuh diri? Kenapa? Alasannya apa? Alasannya tadi karena Dia merasa kuat. nggak kuat nahan apa, kecemasan itu loh. Serius beneran terjadi? Ya, terjadi Banyuwangi. Usia berapa? Usia 5 tahun. Usia berapa sih? Umur 11 tahun ya. 11 tahun. Tuh. Terus faktor apa tuh penyebabnya? Karena tadi tuh, jadi dia berpikir bahwa dia pengen menjadi apa, orang yang kuat gitu loh. Superhero ya. Superhero. Aku juga punya waham tuh kayak gitu. Waham juga dong berarti ya. Waham, aku juga punya waham juga sebenarnya. Tapi disebut waham apa bukan, tapi aku juga nggak tahu ya. Aku cerita dulu ya. Dulu ya kalau misalnya apa ya, ada petir gitu ya. Aku merasa pengen jadi superhero gitu. Kalau sahabat petir itu waham bukan tuh buat Bujang juga kayaknya. Waham apa sih ya? Waham apa itu? Waham kebesaran. Bukan. Makanya tanya dulu. Dia belum menjadi besar, belum menjadi superhero, belum kan? Iya. Baru mau ingin gitu kan. Iya. Menjadi Thor. Tapi kalau rasa cemas itu kan rasa ketakutan gitu kan, yang cemas ada ketakutannya. Kalau pengalaman gue sih ya cemas gimana ya, karena ya nyari kerjaan susah gitu ya, jadi tantangan hidup itu di remaja gitu ya. Kalau remaja gimana tuh? Dewasa. Kalau remaja itu pas ujian. Ya, ujian sekolah ya. Ujian sekolah itu cemas. Gimana ya tuh? Gua juga tiap mau Eptanas nggak? Eptanas tau nggak? Ujian kan? Iya, ujian sekolah. Tiap mau Eptanas malamnya gue sakit, stres, cemas, gue selalu begitu. Kalau gue tuh kalau ujian tuh biasanya dibuat santai, buat main gitu, biar nggak tegang gitu, buat main. Tapi alhamdulillah nilainya bagus. Gitu. Alhamdulillahnya apa? Bagus. Hilang cemasnya. Tapi juga terkadang ada yang apa ya, menimbulkan penyakit baru, itu namanya apa? Distimia apa sih? Yang distimia ya? Distimia apa itu? Jadi dia menyakiti diri sendiri. Akhirnya dia menyakiti diri sendiri. Iya. Self harm ya. Nggak kayak nyilet self harm ya. Self harm itu.
Iya itu ada tuh temen juga ada seperti itu. Jadi salah. Misalnya matematika salah satu, silet tangannya satu, gitu. Arah itu ya. Itu udah Iya, tingkat udah remaja, masih udah remaja. tingkat lebih cemas kali kemungkinan Iya, udah lebih cemas lebih gitu. cemas. Ada stres lebih gitu, Stres juga berlebihan gitu gitu. ya. Kalau gue sih Iya, udah hapus sekarang. Nggak ada ya? Iya sekarang Gantinya apa ganti? merdeka, bebas. Bebas. Tapi biasanya ada konsekuensinya biasanya. Nggak ada. Ujian sekolah udah dihapus. ujian nasional Ujian gitu. nasional udah UN dihapus UN. Jadi Udah. ujian sekolah tingkat sekolah aja. Terus digantinya apaan? Tekanannya banyak berkurang itu. perkembangannya singkatnya sih itu tetap ada ujian. Ujian tetap ada, cuma seleksinya itu seleksinya Nilai kali ya. lebih ke cabang-cabang nggak begitu jauh-jauh. Kalau dulu kan jauh-jauh ke misalnya Jakarta Pusat ke Jakarta Timur, ini ke Jakarta Timur doang lah sepengetahuan gue. Zonasi Zonasi, gitu. zonasi. Gitu. Ada tetap masih ada ujian, masih ada. Tapi kalau yang sarjana gitu sekarang katanya malah nggak ada skripsinya katanya gitu. Mempermudah gitu. Mempermudah gitu. Tahu kurikulum merdeka? Gue merdeka ya. Kalau gue sih cemas waktu sekolah sih. Kalau gue ngadapin uan gitu, takut nggak lulus gitu. Terus banyak belajar gitu, belajar semalaman lah. Jadi iya gitu. Tapi lo berlebihan nggak cemasnya? Cemasnya sih gue yang nggak berlebihan, cuman pas mau ngadepin ujian gitu kan waktunya ditentukan kan. Iya. Gua disuruh cepet-cepet atau disuruh ngumpulin gitu kan, atau muncul rasa cemas gitu. Jadi ya udahlah diselesain juga soal-soal, cuman ya nggak lama gitu. Nggak cepet ya. Faktor disiplin juga bisa tuh faktor disiplin ya. Kayak aku pernah tuh waktu di SMA udah berusaha naik angkot pagi-pagi, ternyata angkotnya nggak ada, telat tuh. Kalau gue Aku nangis sampai pengen ke kamar mandi. Ini apa namanya? Ngurung gitu gue ya? Bukan pipis ya. kebelet kencing gitu. Kebelet kencing gitu. Iya. Iya, kayak Mas Radi yang waktu itu dibahas Mas Radi. Lalu kan bahasnya kan tato di celana gitu ya kan. Apa itu? Kalau gua tadi belum ada ininya, sebab apa? Enggak, itu kan lo pada cemaskan. Iya, cemaskan. Tapi nggak berlebihan kan. enggak cuma itu doang. Pernah ngutarakan ke perempuan gitu. Males gue topiknya. Ya itu males gue. ngutarakan perempuan ya kadang keringet dingin gitu, kadang kecil itu kecil. Kalau bagi waktu SMP waktu ini kan ya kita masih gimana monyet, ya? Kita monyet nggak serius. Ya serius nggak serius, tapi kan namanya cemas, ada rasa cemas gitu pasti mengutarakan. Kalau gua nggak pernah, soalnya gua terima mus. Maksudnya efektif gua nggak pernah nembak kok. Ya tapi hal yang sangat itu kan loh, misalnya mengutarakan isi hati itu sangat berat gitu. Biarpun ke perempuan, biarpun ke laki-laki juga berat juga gitu kadang. Laki-laki. Maksudnya mengutarakan jujur gitu. Dari gue ombreng gitu kan. Enggak, maksudnya gimana? Kalau puisi itu kan jujur kan. Kejujuran itu adalah yang sangat mahal gitu. Apa sih? Gimana sih? Ya enggak. Yang lo alami itu kan nggak berlebihan kan? Berlebihan. Itu udah disorder tuh. Jadi anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebihan. Hal tersebut membuat Anda menjadi tidak semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk hobi yang biasa digemari. Terus lebih lanjut, rasa cemas ini akan berlangsung intens dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali dengan ketakutan ini membuat penderitanya cepat lemas secara fisik. WHO menyatakan jika terdapat 301 juta orang memiliki gangguan mental ini di dunia, di mana 58 juta penderita anxiety disorder adalah anak-anak dan remaja.
menurut data Kementerian Kesehatan RI, gangguan kecemasan berada di peringkat 2 dari 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia dari tahun 1990-an sampai 2017. Itu pas dipanggil ke depan gitu, ke depan kelas gitu, gitu. Presentasi gitu. Kayak presentasi gitu ya. Bukan presentasi, dipanggil suruh kerjain tugas di depan gitu. Gitu. Iya, gitu. Nggak bisa gitu. Itu kan masuk apa tuh? Cemas apa masuk Ketakutan, berarti ketakutan. Cemasan juga kan. Cemasan. Tapi itu masih bisa ditahan, itu wajar. Sebanyak yang menderita kayak itu banyak. Iya, kebanyakan sih memang kan itu kan tadi menurut WHO kan kebanyakan risetnya segitu kan. Ya remaja-remaja itu kebanyakan ya rasa-rasa cemas itu dasari ya seperti itu gitu, seperti sampai lemas nggak, sampai lemas secara fisik ya, lemas nggak? Paling keringet dingin dulu awalnya kawat keringet dingin terus detak jantung berdebar gitu, baru ntar agak kunang-kunang gitu, ada kunang-kunang gitu. Iya, ya itu seringkali dengan ketakutan ini nggak membuat penderitanya cepat lemas secara fisik, tuh parahnya di situ. Kalau anxiety, kalau gugup dia jadi lemes gitu loh. Kalau gua pelajarin pas di SMK ya, STM gitu, STM pas di kuliah itu mempelajari itunya supaya teknik olah napas gitu, meditasi lah gitu ya, meditasi premeditasi gitu, olah napas untuk ngalahin kegugupan rasa kecemasan itu, mengolah napas atau yoga gitu. Itu jangkanya panjang. Ya. Itu pernah nggak kalian ngalamin berlarut-larut gitu, ngalamin kecemasan gitu? Apa ya? Pernah kecemasan, merasa berdosa kali ya, berbuat sesuatu yang ini ya, berbuat sesuatu gitu yang misalnya ya namanya pacaran sekarang kan tanda kutip gitu kan, ya kadang merasa berbuat dosa atau bagaimana gitu, ada pasti gitu. Terus lanjut Ujang tadi baca. Apa itu depresi? Depresi adalah gangguan suasana hati, mood, yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Nah, ini bedanya depresi nih, suasana hati, mood. Kalau depresi moodnya sedih terus. Moodnya antara ke bawah-bawah langsung ke bipolar ya mungkin ya. Di dalam gitu. Di dalam ya. Lebih parah ke bipolar, itu mood swing. Mood swing ya. Kalau udah berlebihan gitu ya. Itu kalau saya jadi penulis gitu latihnya ke mood kebanyakan. Penyebabnya apa ya depresi? Sini nggak ada loh. Penyebabnya apa ya? Penyebab depresi itu gimana ya? Kegagalan gitu ya. Gagal mencapai sesuatu, murung ya. Gimana ya? Bisa gagal, bisa karena gagal dia melangkah gitu ke depannya, jadi takut, jadi ke belakang, kehilangan orang yang dicintai, bisa minat gitu. Iya, sampean cita-citanya ekspektasi tinggi tapi realita nggak terjadi. Yang dipikirkan beda dari realita gitu. Pernah nggak depresi? Gue pernah depresi SMA tuh. Gue nggak tahu penyebabnya apa. Gue murung diri di kamar, rebahan, dia bengong, sedih, kira-kira 2-3 minggu tuh gitu. Tapi gue belum tahu psikiater gitu, jadi nggak psikiater. Alhamdulillah setelah itu pulih lagi. Kalau gue dulu depresinya itu mengurung diri di kamar karena faktor apa ya, temen, karena merasa dijauhin temen gitu kan, karena ya mungkin karena temen kan makin dewasa makin apa ya, punya pemikiran, misalnya berkeluarga tuh punya pikiran untuk sendiri, mandiri gitu, jadi nggak sendiri gitu, individu gitu merasa dijauhin, akhirnya kayak gimana, terbebani gitu, jadi kehilangan minat untuk keluar gitu, jadi malas keluar gitu. Pikiran apa lo saat itu yang bisa lo buat balik lagi supaya nggak depresi? Makanya waktu itu sempat masuk rumah sakit loh, masuk rumah sakit karena itu kehilangan mood, masuk rumah sakit itu dirawat kurang lebih 2 minggu. Itu saya
2 minggu itu awalnya tuh nggak keluar tuh, nggak makan, nggak mandi, nggak tidur 2 gitu. minggu, gue 40 hari. Nggak mandi, gue 40 hari. 30. 3 bulan. 3 bulan loh. Terus, nggak mandi. Nggak mandi, nggak makan, nggak ini. Mungkin nggak makan. Nggak makan. Makan paling ya kayak makan mie gitu, mie yang dikremes-kremesin gitu. Gitu. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan atau tidak berharga tuh. Gue juga 3 minggu berarti gue pernah mengalami depresi. Terus ada Bujang Santuy. Ya. Gangguan kecemasan pada remaja dapat diatasi dengan cara ini. 1. Diagnosis kondisi anak. 2. Dapatkan perawatan segera. Diagnosis kondisi anak. Gangguan kecemasan pada remaja adalah masalah yang umum terjadi di diagnosis awal dilakukan dengan evaluasi dan pemeriksaan fisik, serta mengesampingkan masalah medis dasar yang mungkin berkontribusi atau memperburuk gejalanya. Pastikan untuk melakukan evaluasi kesehatan dengan psikolog atau psikiater, terutama yang sering menangani anak-anak dan remaja. Dokter umum juga dapat memberikan rujukan atau rekomendasi spesialis yang sudah berpengalaman. Nah ini kalau gue nih diagnosis kondisi gue waktu gue depresi, gue merasa kesepian, nggak punya tujuan gitu. Terus menyalahkan diri sendiri, sama kan saya juga depresi juga bipolar juga, mikirin yang belum ketahuan gitu, yang belum terjadi, overthinking juga. Itu pas lulus sekolah itu umur 21, 20, 21 lah. Ya itu rentan tuh ya, lulus rentan. Iya. 21 berarti harus SMA ya. Pas lulus masuk awal sekolah, cari kerjaan apa kuliah, beban hidup udah mulai mikirin beban hidup. Iya. Itu bukan. Iya. Quarter 25 ya 25. Tapi ini kan konteksnya kan diagnosis kondisi anak. Kalau kondisi anak kalau menurut aku ya kayak perasaan sering bandel sama orang tua. Kayak dimarahin juga pengaruh loh. Ya, dimarahin. Trauma ya. Trauma juga bisa juga rasa ketakutan, cemasan. Iya, ya bisa jadi percayaan ya. Gitu. Korban anak-anak korban percayaan orang tua. Banyak juga. Status sosial, banyak ekonomi. Oh, dihubungin dengan zaman sekarang sosmed ya. Sosmed. Tapi Instagram tuh, Instagram, wah mewah banget orang-orang kehidupannya, jalan-jalan ke Bali, ke Thailand, dibandingin kita kan. Kita jadi kita nggak punya duit, aduh gila enak banget nih orang jadi down ya. Down. Kalau dulu gue nanganinnya kalau kayak gitu cemas gitu dimarahin gitu paling nulis diare kan lu buang nulis puisi gitu disalurin ke tulisan gitu atau digambar gitu. Tapi kalau zaman sekarang udah ada loh klinik apa sih kecerdasan anak gitu. Bisa ngomong itu adekku buka udah ada di Depok gitu. Kecerdasan anak. Di sini juga ada di mana? Di rumah sakit yang dekat Pasar Bos ini tuh Harapan Bunda ya. Harapan Bunda juga anak diem aja nggak susah bicara gitu. Itu juga termasuk Harapan Bunda yang nangis ya kan. Tantrum ya. Bukan kayak gimana sih dia? Terapi ada. Adik lo yang kok dokter perawatnya? Iya, perawatnya udah S1 sih dia. Tadinya ada 3 perawat terus ambil S1. Di Harapan Muda ada. Oh, psikoterapi. Ada juga. Anak kecil. Ya. Telat ngomong gitu ngomong kayak pelo gitu kayak ngomong kayak pelo bener. Terus ngomongnya agak susah gitu. Jalan. Menghitungnya susah juga ya kan seperti itu. Ada ya apa ya? Kalau dibilangnya juga disabilitas juga kalau misalnya disabilitas ini ya. Masih bisa di tapi kalau nggak bisa ya tetap gitu mesti gitu. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan kalau baru kemana tuh kalau nggak bisa juga itu kemana larinya? Sekolah anak. Dari situ ke psikolog.
Sekolah nggak mempan psikiater. Nah udah tapi anak kecil mesti dibaik-baikin sih, dikasih permen, terus dikasih susu, baru anteng. Tapi kalau misalnya lu marah-marahin, lu cubit-cubitin, dia takut. Apa sih? Iya. Apa sih? Ya kadang cemas kan. Pastikan untuk melakukan evaluasi kesehatan dengan psikolog atau psikiater, terutama yang sering menangani anak-anak dan remaja. Dokter umum juga dapat memberikan rujukan atau rekomendasi spesialis yang sudah berpengalaman. Jadi misalnya, dokter umum, anak saya kok nggak ngomong telat, baru sama dokter umum dikasih rujukan, rekomendasi spesialis. Jalannya lambat. Ya, lo pada normal nggak masa kecilnya? Normal sih. Telat apa nggak? Ular melingkar di atas pagar gua dulu. Iya. Gitu ya. Nggak tahu selalu. Silakan ngomong. Gua melingkar di atas pagar, gua disuruh latihan gitu gua. Kalau gua remaja waktu itu SMP nggak bisa PPKN. Belajar PPKN, yang lainnya pada bisa, gue cuma bisa PPKN. Kalau gue akuntansi, gue nggak kredit debit, masih ngerti gue. Bener itu, aku masih bener. Oh, gue bahasa Inggris. Kalau gue bahasa Inggris gitu, sama matematika. Aku matematika bahasa Inggris sama sedang. Apa? Yang fisika. PPKN. Fisika. PPKN kan gampang itu kan. Bagi yang pernah nggak sih lo dituntut kan kalau remaja gitu ya, harus bimbel, terus kayak sama orang tua lo ekskul lah, ada tambahan itu bikin depresi juga loh. Bisa, padetan ya, stres, jadi stres. SMP tuh ya, SMA ya. Banyaknya ya kegiatan. Tapi kalau gue sih ekskul gue nggak rajin datang, gue bolos-bolos. Tapi kalau bimbel sih gue merasa perlu gue. Tergantung anaknya juga sih, tergantung. Iya, tergantung anaknya. Iya, tergantung anaknya juga ya memang. Kebanyakan pelajaran ya, jadi ngeheng otak kita gitu ya kan. Enggak capek juga ya. Capek. Jadi aku pernah tuh les sebelum UAS kalau nggak salah waktu SMA, jadi ada 4 les. Akhirnya kan mikir lagi, nggak masuk ya les ya. Dua minggu itu nggak ada yang masuk tuh pelajaran gara-gara kecapean. Akhirnya aku mutusin, yaudah nggak usah les lagi, udah belajar di rumah. Akhirnya aku juga bisa. Iya, seperti itu. Gue juga nggak pernah les. Nggak pernah les. Capek kenapa? Ya kan. Selalu jauh. Sekolahnya jauh, tempat lesnya jauh juga. Naik apa Metro Mini. Iya, itu nggak masuk tuh ke otak tuh, udah les juga. Oke, tadi kan diagnosis kondisi anak. Sekarang dapatkan perawatan segera. Gangguan kecemasan pada remaja dapat memburuk dari hari ke hari jika tidak mendapatkan penanganan. Maka dari itu, intervensi dari dini sangat penting untuk dilakukan. Pendekatan yang paling utama untuk mengatasinya adalah dengan psikoterapi. Selain itu, konsumsi obat juga dapat diresepkan sebagai bagian dari pengobatan yang parah atau jika terapi tidak berjalan dengan baik. Tingkat perawatan yang lebih intensif diperlukan hingga rasa cemas benar-benar bisa dikontrol. Tuh, kalau memburuk, Gangguan kecemasan pada remaja dapat memburuk hari-hari ke hari jika tidak melakukan penanganan. Makanya, kalau udah mulai kelihatan anak cemas berlebihan, harus tangani segera ya. Di bawah refreshing kayaknya. Ya, awal biasa berkeluarga gitu ya, penanganan pertama. Penanganan pertama refreshing, kalau nggak bisa di refreshing kasih vitamin dulu, vitamin nggak bisa baru ke konsultasi ke dokter gitu, ke dokter baru ke keluarga dulu ya. Iya. Keluarga dulu ditanganinya. Dulu gitu. Kalau iya gitu refreshing dulu. Kalau yang teredukasi ya. Kalau teredukasi kalau paling banyak pelarian. Walaupun nggak broken home, tapi kalau keluarganya nggak teredukasi, didimin aja. Nggak tahu dia larinya itu larinya ke narkoba, paling ke narkoba. Soalnya gitu kita ya, dia orang tua wajar tuh, cuma wajar. Padahal udah berlebihan itu, udah mengganggu itu. Ada juga sih contohnya sih tetangga saya kan waktu itu kan, anaknya nggak bisa ngomong gitu, nggak berbaur sama anak-anak lainnya gitu kan. Terus kata mama saya itu kok kayak semacam apa penyakit kejiwaan, tapi malah sekarang tetangga saya sama mama saya malah gak akur jadinya gara-gara itu. Iya, dibilang konflik ya, kayak semacam ya anggap aja stigma kali ya, ini ke ibu gitu ya. Iya. Di sini kan pendekatan yang paling utama untuk mengatasinya adalah dengan psikoterapi. Psikoterapi apa sih? Lupa gue. Psikoterapi
Contohnya gimana sih psikoterapi? Ada yang pernah nggak? Rehabilitasi lah. Direhab ya? Iya. Kayak direhab aja gitu. Datang ngobrol-ngobrol. Apa dengerin edukasi dari perawat. Itu psikoterapi. Itu sama apa sih namanya sih? Psikoterapi kayak dari psikolog juga ada masalah. Namanya apa sih? CBT. CBT ya? CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Selain itu konsumsi obat nih yang diresepkan sebagai bagian dari pengobatan yang parah atau jika terapi tidak berjalan dengan baik. Jika perawatan yang lebih intensif diperlukan hingga rasa cemas benar-benar bisa dikontrol. Tuh harus bisa dikontrol. Udah parah ya susah ya dikontrol. At least bisa dikontrol ya, at least paling enggak bisa dikontrol. Buat meringankan, diatur. Sekolah tuh baru biasanya kalau putus sekolah baru minum obat, tapi kalau nggak putus sekolah biasanya jarang sih yang gitu. Iya, jadi edukasinya nanti setelah terjadi baru dong ada penanganan. Sebelum terjadi udahlah gampang. Digampangin. Iya. Sebabkan apa tuh? Apa? Sebabkan kenapa kalau begitu? Kalau lagi depresi gitu, terus mikirin hal positif gitu, kayak misalkan tujuan lo apa sih, mau jadi apa gitu, lo mikirin hal positif itu untuk menuju situ bisa hilang nggak deh? Kalau gue sih nggak bisa hilang, soalnya buat mencapai tujuan itu harus ada prosesnya di dalam diri kita gitu. Untuk motivasi diri kita sendiri gitu. Sampai gue kan dikasih buku buat motivasi diri gitu kan. Gue baca semuanya gitu. Cuman yang masuk sedikit gitu. Tapi kalau lagi depresi itu susah buat ngefek ya. Iya. Motivasi, kata-kata motivasi. Susah. Kalau waktu itu sih gue untuk motivasi gitu sugesti gitu, jadi sugesti kita gitu untuk maju ya maju kalau waktu masih remaja. Tapi kalau sekarang sugestinya itu sangat berat gitu. Buat sugesti diri sendiri itu sangat berat gitu. Saya bisa ada aja rintangan inilah, makin berumur kan makin ada aja rintangan hidup gitu kan. Iya betul. Benar bujang bijak Anda. Tapi kalau di remaja gitu kan masih di sekolah kan masih ada guru BP tuh, ya kan? Jadi masih ada kalau gue berpengaruh enak curhat sama gue enak buat tenang diam adem. Tapi gue alhamdulillah nggak pernah curhat sama guru BP. Ya lu nggak deket kali. Nggak pernah curhat. Malas lu nggak pernah. Baik-baik kali. Malah teman-teman gue malah curhat sama gue. Sombong amat. Ya ada guru ada yang curhat, ada yang curhat gitu, ada lo enggak dengerin aja jadi pendengar gitu, jadi pendengar setia gitu. Gimana rasanya jadi pendengar? Cakep pasti nih. Ya. Tawan dulu bujang. Ini ternyata ada penjelasannya psikoterapi nih. Psikoterapi, tindakan ini dapat membantu remaja untuk memahami kekhawatiran dan kecemasan yang dialami. Salah satunya adalah dengan Cognitive Behavioral Therapy yang tadi CBT. Metode ini berfokus dalam mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan berbagai hal lainnya yang menimbulkan kecemasan tuh. Jadi mengubah pola pikir susah nggak sih? Mindset. Pola susah pikir sih, berat. merubah pola pikir kalau itu tua ya. Saya kalau udah dewasa. Udah dewasa. Kalau remaja mungkin masih. Belief sistemnya sendiri. Gitu. Lingkungan udah serap gitu. Makin tua kan pemahamannya banyak, jadi pemahamannya dari segi pandang banyak loh. Makin banyak. Nah itu sih. CBT cocoknya buat remaja mungkin ya. Kalau remaja gimana ya kalau remaja? Gitu kali ya? Masih mencari ya, masih sugesti bukan hipnotis bukan. Masih mencari kalau remaja. Mencari jati diri itu. Kalau misalnya udah berumur kayak kita gini emang gitu, udah sedikit dapat jati diri, cuma tinggal suatu pelaksanaan atau suatu momen untuk jenjang kesuksesan. Udah settle. Tetap juga sama dewasa kan. Artinya banyak remaja yang nggak siap dewasa. Ya mungkin. Pencarian jati dirinya. Pencarian jati diri. Gampang. Galau. Gua harus apa lo? Berbuat apa lo? Kerja apa lo? Terus dia masih nyari role model gitu. Model gitu. Panutan ya. Remaja harus kayak gimana?
Remaja. Menurut gue sih harus. Kan tadi kan dia punya tuntutan banyak dan dewasa dia harus siap untuk menjalani. Pokoknya kalau anak-anak harus having fun. TK, SD, SMP itu harus SD, TK, SD harus having fun. SMP udah mulai serius belajar. SMA udah fokus mulai masa depan. Setelah itu mulai fokus lagi lebih jauh lagi. Percintaan itu lebih banyak berakhir baik atau berakhir buruk kalau dari SMA pacarannya? Kalau pengalaman gua yang silakan. Pengalaman temen gua bukan pengalaman gua. Dewan cinta. Itu kalau jadian dari SMP sampai ke SMA itu jadi nggak jadi, sangat pedih. Sangat pedih. Iya, sangat pedih. Jadi depresi ya. Jadi depresi. Ada perempuannya, kalau perempuan itu ada yang jadi malah berhenti sekolah gitu. Misalnya satu sekolahan gitu, satu kelas jadi berhenti sekolah gitu. Ada. Tapi ada juga loh yang rusak, yang nggak mau sekolah atau nggak mau satu kelas sama itu gara-gara itu. Tapi temen gua ada loh, temen gua ada dari SMP SMA pacaran sampai sekarang lu nikah awet aja. Jodohnya Ya, memang jodohnya gitu. Kalau itu kan enggak, itu pahit. Apa? Pahit. kalau gagal pahit. Iya, pahit banget ya. Iya, pahit. Bisa tahu konsentrasi belajar. Galau. Jadi nggak ada yang biasa nyemangatin gitu, atau nggak ada gimana apalagi gitu, lihat dia harus jalan lagi. Tapi kalau dia sama cowok lain, panas banget ada tuh. Kalau remaja kayak gitu sama orang tuanya harus jadi gini, tapi dia nolak gitu, gimana? Kenapa remaja punya pilihan hidup sendiri? Sebenarnya ada yang gitu pernah kegagalan dari yang minat dari orang tua banggakan gitu, yang dicita-citakan nggak bisa, itu menyebabkan depresi juga nanti si anak. Pengalaman gue sih, gue depresi juga pas orang tua gue tuh pengen jadi seorang teknisi, tapi gue pengennya jadi fisiologi ataupun seniman gitu. Nah, di luar konteks itu gagal kan, nggak berhenti kuliah, akhirnya gue depresi dan orang tua gue juga sedikit kacau juga gitu pikirannya gitu. Nyambung. Tahu gue juga keluarga gitu. Kalau misalnya kita ditentuin sama orang tua misalnya jadi tentara atau dokter, tapi anak itu nggak mau gitu, dipaksain masuk ke situ, jadi dia melakukan hal-hal yang di luar nalar atau misalnya negatif ke narkoba lah, terus belajarnya nggak semangat lah, nyari pelampiasan. Terus namanya orang tua kan kita pengen yang terbaik untuk orang tua gitu kan. Tadinya kalau misalnya terhambat di awal tengah jalan kan apa boleh buat gitu kan. Gitu. Nggak nyampe misalkan. Intinya kan akhirnya lu malah jadi rusak. Gitu. Oke, ini sekarang ini poin kedua, konsumsi obat-obatan. Obat memainkan peran penting dalam penanganan gangguan kecemasan pada remaja. Paling tidak obat perlu dikonsumsi pada tahap awal penanganan. Kalau ini sih beda ya sama skizo ya. Ini baru anxious sama depresi aja, belum terlalu berat ya. Ya mungkin berat dialami sama remaja, tapi masih di bawah skizo ya. Oke. Ada apa di depan nih? Depan ada apa ya? Lebih dekat dengan skizofrenia. Editor Lilik Juari, Azimatul Karimah, Ivana Sajogo. Bukunya bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Galeri KPSI. Ya, ini buku lengkap loh soal skizo loh. Mulai dari dasar sampai menengah, sampai lengkap loh. Pernah baca dak? Udah, gue udah baca. Ada nih kita biar KPSI biar tetap maju dan bertahan, dukung KPSI dengan berdonasi. Scan me. Mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia juga ada nih QR-nya. Scan me. Oke, sudah selesai episode kali ini, Bujangs. Jangan lupa tetap melakukan hal yang positif, berpikiran positif. Kita kasih jargon kita 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.